Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Ada satu informasi yang masih menjadi perhatian publik pemirsa. Ini kejadian yang terjadi pada kemarin pagi ya, pada hari Senin, yaitu terkait dengan kebakaran Pasar Induk Kramat Jati. Nantinya kita akan bahas seperti apa kronologi dan juga seperti apa update terkini dari penyelidikan olah TKP kebakaran. Dan untuk selengkapnya inilah segmen untuk Anda. Musibah kebakaran terjadi lagi. Kemarin sebanyak 350 kios pedagang buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur ludes terbakar. Api menghanguskan sejumlah area pasar dan membuat aktivitas perdagangan terhenti sementara. Padahal saat itu juga kondisinya sangat ramai oleh pembeli. Dan kebakaran terjadi sejak pagi hari serta merambat dengan cepat dan juga membesar akibat padatnya bangunan serta muatan barang dagangan di dalam pasar tersebut. Pemirsa, tampak di visual tebalnya asap yang juga membuat sejumlah pedagang dan pekerja pasar harus dievakuasi untuk menghindari paparan asap tebal. Yang mana para pedagang sempat panik, namun petugas di lapangan meminta pedagang dan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mendekat lokasi kebakaran. Tepatnya pemirsa, kebakaran terjadi pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat di Los C2 atau Lapak Buah Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Akhirnya pemirsa, petugas menurunkan 19 unit mobil damkar dan juga 90 personil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Bahkan digunakan juga alat blower untuk mengeluarkan asap di dalam kios dan menggunakan cairan foam. Iya pemirsa, dapat dibayangkan ya pemirsa, ada 350 kios yang terbakar sehingga kepulan asap juga pasti sangat tebal ya kalau dari tadi visual kita lihat. Sementara itu pemirsa, untuk penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Namun dugaan sementara adalah akibat korsleting listrik. Polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Kita akan melihat bagaimana pernyataan dari Mukhtar Zakaria selaku Kasudin Gulkarmat Jakarta Timur berikut ini. Kita luncurkan sebanyak 19 unit, termasuk bantuan dari kantor dinas dan Jakarta Selatan, itu ada Domkin, Loop 60, sudah bisa lihat ini. Jadi Loop 60 ini kita lakukan untuk ketika petugas-petugas kita tidak bisa masuk ke dalam titik api. Jadi kita menggunakan Loop 60, tapi karena memang anggota tidak bisa masuk dalam, jadi Loop tidak dapat gunakan. Yang satu adalah kita untuk mengurai, sekarang kita masuk ke dalam untuk mengurai tumpukan-tumpukan bahan-bahan yang masih terbatas. Besi-besi agak sulit kita. Pemirsa, kios yang terbakar ini sebanyak 350 kios buah yang hangus terbakar. Kemudian dinyatakan tidak ada korban jiwa ataupun yang mengalami luka-luka dalam kebakaran yang terjadi kemarin. Sementara untuk total kerugian ini ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Adapun area terdampak dengan luas kurang lebih 6.196 meter persegi. Sekarang kita akan lihat bersama pemirsa, ini kondisi Pasar Induk Kramat Jati setelah pemadaman ini berhasil dilakukan. Buah-buahan ini tampak di sana pemirsa, bagaimana barang berharga milik pedagang juga hangus dan juga porak-poranda. Pemirsa, musibah ini juga menjadi pukulan hebat bagi para pedagang karena ini berkaitan dengan mata pencaharian mereka. Apalagi saat ini sudah menjelang momen Natal dan juga Tahun Baru yang tinggal menghitung hari. Biasanya momen ini menjadi ladang yang menguntungkan untuk perputaran ekonomi para pedagang. Iya, kita juga bisa melihat ya di visual para pedagang ini masih berusaha untuk menyelamatkan barang dagangan mereka karena memang tempat kios yang terbakar ini adalah kios buah-buahan tepatnya di Los Pepaya pemirsa. Jadi para pedagang ini masih berusaha
mencari apakah masih ada buah-buahan yang tidak terdampak dari kebakaran tersebut. Ini juga menjadi kerisauan para pedagang pemirsa. Bagaimana mereka melanjutkan roda perekonomian dengan menyiapkan modal serta tempat usaha mereka. Nah pemirsa, tadi pagi ini ada kunjungan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang datang ke lokasi kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan pasca kebakaran berjalan cepat agar aktivitas perdagangan dan pasokan bahan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru tetap terjaga. Gubernur Pramono juga menyatakan berdasarkan hasil perhitungan sementara, total kerugian ditaksir mencapai 10 miliar rupiah, namun seluruh area pasar yang terbakar telah diasuransikan, sehingga proses renovasi selanjutnya akan ditangani oleh pihak asuransi. Pemirsa, tadi juga tampak visual bagaimana Gubernur DKI Jakarta telah meninjau lokasi dan juga memberi bantuan tunai sebesar 5 juta rupiah per pedagang ini kepada 121 pedagang yang terdampak. Dan untuk sementara pemirsa, pedagang juga telah disiapkan lokasi berjualan ini sekitar 100 meter dari tempat kejadian supaya mereka bisa segera beraktivitas kembali. Jadi ini ya pemirsa, bagaimana Gubernur DKI Jakarta memberikan bantuan secara tunai 5 juta rupiah kepada pedagang. Ini totalnya ada 121 pedagang yang menerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan kebakaran yang terjadi pada hari Senin di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Iya, untuk memastikan juga aktivitas perdagangan tetap berjalan ya memang sudah disiapkan lokasi sementara sehingga para pedagang ini dapat tetap berjualan jelang libur Natal dan juga Tahun Baru, dan juga ditargetkan pemirsa untuk penataan tempat ini paling lama 5 hari agar para pedagang dapat kembali berjualan menjelang libur akhir tahun. Dan dalam kunjungannya juga pemirsa, Pramono juga menghadirkan Direktur Utama Bank DKI untuk memberikan kemudahan akses kredit kepada para pedagang. Untuk diketahui pemirsa, Pasar Induk Kramat Jati ini memiliki perputaran uang harian hingga 100 juta rupiah dan menjadi sentra distribusi buah utama di Jakarta. Kita akan melihat seperti apa pernyataan dari Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta berikut ini. Dari hasil perhitungan diperkirakan kerugiannya 10 miliar rupiah dan seperti yang dilaporkan oleh Bapak Dirut Pasar Jaya kepada saya, tempat ini diasuransikan sehingga dengan demikian untuk berikutnya akan ditangani oleh asuransi untuk renovasinya. Agar para pedagang segera bisa berjualan, maka ditempatkan di tempat ini yang kurang lebih hanya berjarak 100 meter dari tempat ini. Diperkirakan paling lama 5 hari sudah selesai sehingga para pedagang tetap bisa berdagang dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Jadi pemirsa, terkait dengan penyebab dan juga penyelidikan, memang dugaan awal kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang berasal dari salah satu toko plastik di kawasan Los Buah di Blok C2. Dan saat ini memang masih dilakukan investigasi dari tim gabungan Pemprov DKI Jakarta dan juga dinas terkait, termasuk dari Puslap 4 yang masih melakukan penyelidikan dan juga investigasi. Tentunya kita akan sama-sama mengupdate ya, karena dalam 5 hari ke depan katanya pemulihan ini sudah akan dilakukan dan renovasi juga ditargetkan akan rampung dalam 5 hari. Kita doakan juga para pedagang tetap kuat dan juga bisa berjualan jelang akhir tahun karena memang banyak sekali masyarakat yang membutuhkan buah ya untuk libur akhir tahun mendatang. Pemirsa, itulah tadi bahasan dalam segmen trending topik pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena program Newsline masih akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.